A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun yajibu al-istinja'u min kulli ratbin kharijin minas sabilaini. Sekarang kita telah sampai pada pasal istinja. Yajibu al-istinja'u min kulli ratbin. Wajib hukumnya bagi kita semua untuk beristinja dari setiap perkara yang basah yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul ataupun dubur, baik itu air kecil atau air besar. Air kecil yaitu yang biasa disebut dengan kencing. Air besar yaitu yang biasa disebut dengan BAB, buang air besar ya. Wajib setelah kita membuang air kecil atau buang air besar, wajib hukumnya untuk beristinja. Ghairul mani, kecuali air mani. Bil ma'i, dengan menggunakan air. Kalau mani itu hukumnya suci, jadi tidak wajib untuk beristinja. Berbeda dengan sesuatu yang berbeda dengan selainnya mani ya. Hukumnya kan najis. Berupa madhi, wadi ya, ataupun berupa benda padat atau benda cair yang selain mani, pokoknya itu hukumnya nanti najis, sehingga wajib untuk beristinja. Cebok kalau bahasa Indonesianya sih, dengan menggunakan air ya, dengan menggunakan air sampai bersih, hilang semua bekas-bekasnya, hilang semuanya, bentuknya, warnanya, baunya hilang ya. Ila ayat huro al mahalu, sampai tempatnya itu bersih, suci ya. Kemudian selain air juga bisa dengan yang lain, itu tapi ada mempunyai syarat-syarat yang tertentu, yaitu bisa seperti au bimasihi bitalati masahatin, atau dengan usapan atau dengan mengusapnya. Jadi kotoran yang keluar dari kubul ataupun dubur bisa disucikan dengan mengusapnya. Bitalati masahatin, dengan 3 kali usapan, aksaro ataupun lebih. Jadi 3 kali diusap atau lebih. Misalkan 3 kali tidak bisa bersih, maka lebih dilebihkan, lebih dari 3 kali. Kalau kurang di 3 kali itu tidak cukup ya, hukumnya najis. Jadi harus 3 kali atau lebih. Ila yang wal mahallu, sampai nanti tempatnya itu bersih, sampai bersih ya tempatnya dari kotoran yang keluar dari kubul atau dubur tadi. Wa in baqiyal atharu, walaupun masih tersisa bekasnya. Biqaliin tohirin jamidin, dengan apa kita mengusapnya, yaitu biqaliin, dengan sesuatu yang dapat menarik atau mengangkat, tohirin yang suci, jamidin yang keras. Yang keras, maksud yang keras ini yaitu tidak cair ya, dia tidak cair,
goiri muhtaromin yang tidak dimuliakan. Contohnya seperti menggunakan batu. Batu ini qoliin, dapat menarik kotoran. Kemudian tohirin, batunya juga harus suci. Jamidin, terus harus keras kan, batu kan keras ini, jamid masuk dalam kategori ghairu mutaromin, juga tidak dimuliakan. Berbeda jikalau perkara tersebut dimuliakan, seperti halnya roti. Roti ini tidak bisa karena termasuk barang perkara yang dimuliakan, atau selainnya lah berupa makanan itu tidak boleh karena muhtarom, karena dimuliakan. Atau bisa juga dengan menggunakan tisu. Tisu kan qoliin, sesuatu yang dapat mengangkat najis, mengangkat kotoran, dan juga tisu juga harus yang suci. Terus yang jamid, tisu ya jamid ya kan, keras, bukan cair. Goiri muhtaromin, dan juga tidak dimuliakan. Tidak seperti halnya makanan. Kalau makanan tidak boleh kita membuang-buang makanan kan ya, karena itu merupakan mubadzir. Kasihan orang-orang yang kelaparan. Kalau kita punya makanan yang sisa ya lebih baik kan diberikan makanan tersebut ke orang lain gitu, ke tetangga-tetangga kita yang kekurangan. Min ghairi intiqalin, dengan tanpa adanya perpindahan. Jadi najisnya itu tidak berpindah-pindah. Maksudnya intiqalin, maksud min ghairi intiqalin ini yaitu najisnya berada di tempat yang ketika keluar gitu. Misalnya keluarnya udah keluar, pas keluar kotorannya itu berada di sebelah kanan, misalnya nempelnya gitu kan, nempelnya di sebelah kanan ya sebelah kanan gitu. Terus yang kedua misalnya keluar lagi, nempelnya itu di sebelah kiri. Nah itu enggak berpindah-pindah, enggak kanan ke kiri, yang kiri ke kanan itu enggak. Nah jadi berada tetap pada tempatnya, maksudnya itu ketika keluar gitu. Tergantung keluarnya gitu ya, misalnya nempelnya sebelah kanan, pas keluarnya ya sebelah kanan gitu. Tidak misalkan yang ketika keluar sebelah kanan, kemudian ngendok ketika kita mau istinja berpindah-pindah gitu, misalnya kitanya jalan-jalan kemana gitu kan, sehingga kotorannya nempel sana sini gitu. Nah kalau itu tidak bisa pindah-pindah namanya. Wa qabla jafafin, dan sebelum kering. Jadi diusahakan kalau ingin menggunakan istinja dengan selainnya air, itu diusahakan sebelum kering. Soalnya kalau kering itu gak bisa, harus pakai air. Kalau sebelum kering, jadi setelah kita BAB, buang air besar atau buang air kecil, kita harus segera untuk istinja karena dikhawatirkan kering nantinya ya. Faslun min syuruti sholati, wallahu alam bisawab, semoga bermanfaat.